Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilin Pumisti dari Universitas Muhammadiyah Riau dengan prodi keperawatan dengan NIM 2302010042. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu sistem limfatik. Nah, kamu semua belum pada tahu nih apa itu sistem limfatik. Oke, di sini saya akan jelaskan ya, perbolehkan volume HP-nya dan siapkan catatan kamu. Sistem limfatik itu adalah pembuluh jaringan atau sering juga disebut sebagai kelenjar getah bening. Kamu semua pada tahu nggak sih kelenjar getah bening itu ada di mana saja? Ada di leher, di asila, dan masih banyak tempat-tempat lainnya. Jumlahnya itu banyak sekali. Walaupun hilang satu, tapi masih banyak lagi. Dan kalian tahu nggak sih fungsi getah bening itu apa? Yuk kita pelajari ya. Oke, di sini saya akan mengasih tahu nih, ada 5 nih fungsinya. 5 aja ya, saya kasih tahu. Yang pertama, mengembalikan kelebihan cairan interstisial dan protein plasma dari jaringan ke dalam sirkulasi darah. Yang kedua, mengendalikan kualitas aliran cairan jaringan dengan cara menyaringnya melalui kelenjar-kelenjar limfa sebelum dikembalikan ke sistem sirkulasi. Yang ketiga, menyangkut limfosit dari kelenjar limfa ke sirkulasi darah. Yang keempat, membawa lemak yang sudah terbentuk emulsi dan vitamin yang larut dalam lipid dari usus ke sistem peredaran darah. Yang kelima, menyaring dan menghancurkan mikroorganisme untuk menghindarkan penyebaran organisme itu dari tempat masuknya ke dalam jaringan ke bagian tubuh lain. Dan itu 5 fungsi dari sistem limfatik. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya ya. Dan kamu semua pada tahu nggak sih, organ pengumpul limfa itu ada 2 macam loh. Ada organ primer sama organ sekundernya. Dan organ primernya itu yang pertama sumsum tulang merah. Sumsum tulang merah terdapat pada tulang pipi dan pelvis tulang pipi pada orang dewasa. Sumsum tulang merah merupakan tempat pembentuk limfosit. Dan yang kedua ada kelenjar timus. Kelenjar timus ini terdiri dari 2 lobus dan terletak di bagian atas tulang dada. Tiap lobus terdiri atas korteks dan medula. Korteks tersusun atas sel-sel limfosit dan sel-sel epitel, sedangkan medula tersusun dari atas sel epitel. Oke, kita masuk ke yang sekunder ya. Dan sekunder pun ada 2 loh, kalian tahu nggak apa? Yang pertama, kelenjar limfa. Kelenjar limfa itu adalah organ berbentuk seperti kacang yang terletak di sepanjang pembuluh limfa dan berjumlah sekitar 600 organ. Kebayang nggak? Di dalam tubuh kita ada kelenjar limfa sebanyak 600. Itu masih kelenjar limfa dan masih banyak lagi kelenjar-kelenjar lainnya. Yang kedua yaitu kelenjar limpa atau lien. Kelenjar limpa ini mengandung 2 jaringan yang berbeda, yaitu pulpa putih dan pulpa merah. Pulpa putih dilambangkan dengan A dan pulpa merah dilambangkan dengan B. Dan selanjutnya kita akan membahas apa lagi ya? Nah, kan kita udah membahas apa sih sistem limfatik itu, fungsinya, organ pengumpulnya. Sekarang kita masuk nih ke penyakit-penyakit pada sistem limfatik. Yang pertama itu ada infeksi. Pada umumnya kita udah tahu kan penyebab infeksi itu apa, yaitu yang pertama itu karena virus, bakteri, jamur, dan parasit. Yang kedua ada kanker. Kanker limfosit ini bisa terjadi ketika sel limfosit tumbuh dan berkembang secara tidak terkendali. Yang ketiga ada penyumbatan. Penyumbatan ini terjadi karena adanya pengumpulan cairan getah bening. Yang keempat, kalian pasti akan gak menyangka kalau penyakit ini bisa terjadi di sistem limfatik, yang yaitu penyakit autoimun. Ini pada umumnya terjadi pada semua orang kan. Penyakit ini terjadi gara-gara kekurangan sel darah merah pada tubuh atau trombosit. Kan saya udah jelaskan nih sistem limfatik. Kalau ada yang mau tanya, silahkan di kolom komentar ya.
Mungkin itu saja sih penjelasan dari saya tentang sistem lympfatik. Dan pesan dari saya, kita harus selalu menjaga kesehatan, kebersihan, makan teratur, dan cukup istirahat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.